Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan 11 mata kuliah komputer dan masyarakat. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang e-governance. Pada waktu ini, kita hidup dalam masyarakat yang saling berhubungan. Masyarakat pengguna telepon mengharapkan mendapatkan layanan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Pemerintah pun mengalami tekanan untuk meningkatkan mutu layanan publik, peningkatan partisipasi dalam masyarakat informasi, serta cost efektif. Sedangkan prinsip yang harus diikuti untuk mutu pelayanan adalah pemusatan perhatian pada kepentingan masyarakat, bukan terpusat pada birokrasi. Berorientasi hasil dan didasarkan pada pasar secara aktif mempromosikan inovasi. Sehingga di dalam alur komunikasi dari pemerintah dan memberikan layanan dan berinteraksi terhadap masyarakat terfokus pada internet. Tetapi governance seharusnya memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan pemerintah melalui alur komunikasi apapun termasuk tatap muka, internet, telepon, fax, email, dan pos, serta menerima layanan secara personal dan tidak terinterupsi pada setiap poin. Di sini terdapat akses komunikasi. Masyarakat bisa melakukan komunikasi melalui web dan email kepada pemerintah, kemudian bisa melalui pos, telepon dan fax, datang ke kantor, atau melalui jaringan GSM. Di mana dinas kabupaten juga seperti perumahan, transportasi, pajak, lingkungan, dan lain-lain itu harus saling terintegrasi di dalam suatu e-governance. Nah, nilai di dalam e-governance sendiri, yang pertama masyarakat mendapat layanan atau informasi dalam hitungan menit ataupun hitungan jam, sehingga tidak terhalang dalam sisi waktu ya, bisa diakses secara real time. Lalu masyarakat mudah mendapatkan, mudah menggunakan, dan mendapatkan layanan satu pintu. Lalu pelayanan cepat dengan mempersingkat prosedur birokrasi dan akses informasi mengenai teknologi dan inovasi yang diperlukan di dalam e-governance itu sendiri. Kemudian, faktor lokasi bukan merupakan kendala lagi bagi pemerintah daerah dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Jadi, dengan adanya e-governance ini dapat memberikan keleluasan atau kebebasan terhadap masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah. Oke, layanan administrasi seharusnya standar, tetapi mengingat adanya otonomi daerah, maka harus ditinjau kondisi lokal dan aturan yang saling bertentangan. Daerah terpencil masih mendapatkan akses informasi melalui kelompok masyarakat, karena mungkin kalau daerah terpencil ini susah ya kalau misalnya mengakses e-governance ini sendiri. Nah, ini ICT condition di Indonesia. Total populasinya bisa kita lihat di tahun 1995 dari 994, di tahun 2000 213.000, kemudian bisa diperlihatkan atau bisa dianalisis ya perbandingannya. Sumbernya dari UNDP tahun 2003. Nah, ini posisi penyebaran warnet di Indonesia, di mana DKI Jakarta menduduki peringkat paling tinggi ya, sekitar 35%, dan daerah Sulawesi dan Kalimantan masih kecil sekali untuk penyebaran warnetnya, sehingga untuk penerapan e-governance juga masih sulit untuk dilakukan. Nah, di sini ada isu otonomi daerah, kendala dari beberapa departemen untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 2 serta kesiapan daerah dalam menerapkan e-governance. Yang pertama, sumber daya alam yang dilihat dari otonomi daerah. Oke. Lalu kelembagaan, sumber daya ekonomi, lebih kepada kendala pada kemampuan, ketertutupan, keterpihakan, pola penyusunan, serta pemborosan. Lalu sumber daya manusia,
pengembangan diklatnya, visi pendidikan, dan anggaran pendidikan di suatu daerah. Nah, ini contoh forum diskusi di tingkat kabupaten ya. Jika mau melakukan penerapan e-governance sendiri, Dinas Pemda, Bapeda, badan lain, Kadin, penyuluh, UKM, LSM, kepala desa saling berkoordinasi di masing-masing jaringannya. Lalu adanya sarana komunikasi yang berhubungan untuk koordinator jejaring di desa tersebut. Nah, ini jejaring kelembagaan sosial ekonomi daerah terpencil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu karakteristik kelompok, karakteristik tugas, karakteristik konteks pembicaraan, dan teknologi informasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses komunikasi, di mana proses komunikasi itu terdapat dari lokasi jejaring institusi, koordinator jejaring, lokasi setempat, yang terdiri dari kepala desa, dinas di Kabupaten Bapeda, Kadin, Kabupaten pemasok bahan baku, sumber dana, lembaga swadaya masyarakat, jasa informasi, serta organisasi lain yang terkait. Kemudian dilakukan proses komunikasi, lalu didapatkan keputusan dan outcome untuk desa terpencil. Nah, di dalam e-government ini sendiri terdapat 3 model. Yang pertama adalah e-government to customer atau pemerintah dengan masyarakat, di mana menyediakan suatu e-governance yang memberikan informasi-informasi satu arah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi itu secara real time dan tidak harus datang ke kantor. Kemudian yang kedua, governance to business, di mana akses komunikasi 2 arah antara pebisnis dengan pemerintah, seperti misalnya pelelangan, itu bisa dilakukan secara online melalui e-governance. Lalu yang ketiga, governance to governance. Hubungan antara pemerintah dengan pemerintah dari satu bidang ke bidang lainnya yang harus saling terintegrasi, seperti misalnya Dinas Penanaman Modal dengan Dinas KUMKM itu harus saling terintegrasi guna penyebaran data dan integrasi datanya menjadi lebih kompleks. Jadi tahu UKM mana yang membutuhkan modal dan dilakukan integrasi melalui e-governance. Nah, dari keuntungan e-governance ini sendiri pasti punya ya keuntungan dan kelemahannya. Dari sisi keuntungan mungkin e-governance ini akan memberikan keluasan waktu real time untuk masyarakat. Namun juga beberapa kelemahannya adalah akses interaksi antara masyarakat dan pemerintahan menjadi kurang karena dilakukan secara e-governance ini sendiri. Oke, tugas untuk mahasiswa di sini saya minta untuk melakukan analisis kira-kira di Bangka Belitung ini sendiri apakah e-governance sudah diterapkan, dan jika sudah apakah sudah diterapkan secara maksimal, dan berikan gambaran manfaat dari penerapan e-governance itu sendiri. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti kita lakukan sharing session di grup WA ataupun Classroom. Saya akhiri pertemuan minggu ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan tidak henti-hentinya setiap minggu selalu kita doakan agar pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa melakukan tatap muka secara offline. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.